Semuanya, balik lagi ke channel gue di Takut Langsung. Hari ini gue bakal adain pick a card reading lagi atau pilih kartu. Dan ini tentang energi check-in. Waktunya timeless ya, jadi buat kamu yang nonton video ini kapan aja bisa, gak terbatas. Cuman energi check-in ini itu mengenai tentang energi-energi yang ada di sekitar kamu dan juga yang apalagi kamu rasakan, dan gimana caranya supaya kamu lebih memiliki energi positif dan menghilangkan semua energi negatif. Oke? So, seperti biasa, please subscribe channel gue. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau udah subscriber 1000 gue bakal adain live, dan di live itu kalian bisa tanya apa aja ke gue, dan gue bakal bantu baca pakai tarot. Tapi satu orang satu ya. Jadi ya pokoknya itulah, kalau subscriber gue udah sampai 1000 gue bakal adain live dan kalian bisa tanya langsung di situ. Tapi mungkin nggak bisa semuanya, kalau banyak banget mungkin cuma beberapa orang aja. Oke, so seperti biasa, ini grup nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalian boleh pause video ini, boleh meditasi, boleh pikir ulang, boleh lebih konsentrasi lagi, mau pilih yang mana, 1, 2, 3, atau 4. Dan langsung aja gue mulai di grup nomor 1, oke? Oke, buat grup nomor 1, ini kartu yang kalian pilih. Wow, Man Holding a Heart. Gue bakal kocok kartu tradernya langsung. Ini gue taruh samping dulu aja deh. Oke. Oke. Kalau kalian lihat, kalian di sini punya kartu Page of Cups, Nine of Pentacles, Five of Cups, sama kartu Nine of Wands. Oke, yang mau gue perjelas saat ini tuh ada beberapa dari antara kalian yang merasa kalau misalnya itu kalian tuh lagi merasa down. Ya, istilahnya kalian tuh lagi merasa down dalam hal romance atau apapun yang istilahnya kalian jadi nggak bisa jadi seseorang yang independence dan kalian merasa ketergantungan, entah itu dalam hubungan ataupun dalam apapun. Jadi kalian tuh merasa kalau misalnya sebenarnya ini tuh kalian tuh kalau gue lihat di sini ya, Page of Cups, kartu ini tuh menandakan seseorang dengan kepribadian yang sangat-sangat kreatif. Tapi entah kenapa kalian di sini tuh merasa tidak bisa hal yang tidak bisa ini. Dan kalau dari gue lihat sih, dari kartu ini tuh menunjukkan kalau misalnya itu masalah yang berkaitan dengan relationship. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu oleh pasangan kalian, suami, pacar, atau siapapun. Dan ini gue sosok ini yang istilahnya dalam artian untuk menghalangi atau nggak mau kalian melakukan sesuatu itu lebih ke arah sosok yang maskulin. Tapi dalam artian bukan berarti cowok ya, bisa juga keluarga itu dalam intian ibu atau siapapun yang merasa kalau misalnya
ini juga ya misalnya kalau merasa kalian seharusnya tuh nggak usah begini nggak usah begitu, mungkin banyak ditentang lah istilahnya, dan ini tuh ya orang banyak menentang kalian dan ujung-ujungnya itu kalian merasa bahwa kalian itu tidak mampu, tidak nggak tahu nih arahnya mau kemana, entah itu dalam entah itu dalam permasalahan karir, pilihan karir atau apapun itu, yang jelas yang sekarang ini kalian lagi rasakan adalah banyak orang yang menentang, dan akhirnya tuh kalian tuh capek banget. Kalian udah berusaha, kalian tuh istilahnya kalian sudah berusaha keras untuk menunjukkan sesuatu, tapi entah kenapa itu selalu aja ada halangan-halangan yang tidak setuju dengan kalian, yang menentang kalian. Dan kalau gue lihat di sini tuh kalian emang harus kalau punya pemikiran untuk melakukan sesuatu secara pribadi. Kalau kalian lihat di Nine of Pentacles di sini itu menunjukkan wujud seseorang yang independen dalam artian bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi kalau kalian punya planning, ada pemikiran untuk melakukan sesuatu yang menurut kalian bisa lakukan sendiri, entah itu dalam artian membuat karya sendiri atau bisnis sendiri atau apapun itu, dicoba aja di start dulu, karena jadi kalau misalkan gue sih gak usah terlalu banyak mikirin orang lain, yang penting kalian itu maunya gimana ya. Jadi kalau kalian punya ide baru, tuangin aja ide barunya, jadi kalian bisa lihat lebih dalam lagi. Aku bakal buka kartu yang lain. Ada The Locket, ada The Ring. Nah, yang sesuai dengan gue bilang itu, kalian itu ada keterikatan. Kalau gue bilang adalah permasalahan ini untuk sebagian orang ya. Permasalahan ini adalah permasalahan romance, yang benar-benar romance, yang merasa bahwa kalian itu entah kenapa sedang ketergantungan terhadap pasangan kalian. Ya pokoknya kalau kalian bisa lihat dari di sini sendiri itu berarti sesuatu yang diikat kalian itu entah istilahnya, kalau gue bilang di sini ada sebagian dari kalian yang sedang mengalami namanya toxic relationship. Gue nggak bilang semuanya yang ambil grup ini termasuk itu ya, tapi yang salah satu gue lihat adalah toxic relationship, karena dimana kalian tidak bisa sebagian dari kalian tidak bisa menunjukkan diri kalian itu sesuatu yang istilahnya sesuatu yang wow, menunjukkan pesona kalian sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang laki-laki, karena hubungan relationship tersebut ini bisa dikaitkan dengan hubungan dengan pasangan dan juga hubungan dengan keluarga. Tapi sebagian dari kalian, kalau kalian lihat ini ada The Locket juga di sebelah sini, itu sebagian dari kalian itu juga sudah memiliki pasangan atau dalam keadaan atau dimana keluarga kalian itu mendukung apa yang kalian lakukan, sehingga kreatif kalian itu bisa keluar. Jadi sisi kreatif dalam diri kalian itu bisa terpaparkan karena banyak orang juga yang mendukung. Intinya dari sebagian dari bacaan ini adalah tentang hubungan relationship kalian dengan kemandirian kalian. Oke. Ya, kalau kalian lihat di sini dalam toxic relationship kalian sudah berusaha banyak, tapi entah kenapa selalu aja ada yang gagal. Dan kalau gue lihat di sini tuh emang berhubungan dengan relationship kalian ya. Jadi untuk kamu yang lagi menjalankan toxic relationship, menurut gue sih harus cepet-cepet keluar, karena percuma aja nggak bakal ada ujungnya juga kalian cuman sakit, orang yang sakit hati sendiri, orang yang kelelahan, body fisiknya worn out ya, karena tidak tepat dengan pasangan yang kalian punya sekarang. Tapi sebagian kata yang gue bilang ini nggak untuk semuanya ya, jadi lebih diteliti lagi apakah pasangan kalian itu menutup kalian terhadap lingkungan sosial atau enggak. Karena kalau pasangan
dari diri pasangan kalian itu menutup kalian untuk bisa berkembang, itu berarti kan ada something wrong atau sesuatu yang salah. Nah, itu harus segera dibicarakan lah baik-baik dengan pasangan kalian atau dengan keluarga kalian. Kalau memangnya mereka tidak mau dan tidak bisa, berarti kan itu kalian harus lihat lagi apakah itu jalan yang terbaik buat kalian atau bukan. Tapi kalau pasangan kalian sudah mendukung apa yang kalian mau, apa yang kalian bisa, kalian mau apa, karena jadi seseorang, ini gue ambil contoh seorang wanita ya, jadi seorang wanita lo harus bisa cari duit sendiri, lo harus bisa berkarya sendiri walaupun suami lo punya uang banyak ya, dan walaupun suami lo punya kerja yang banyak, tapi lo istilahnya harus punya nilai, harus punya value sendiri lo sebagai seorang pribadi. Okay, great teacher, learn from the spiritual experience. Sama satu lagi, hold the space. Buat kamu yang saat ini sedang merasa mengalami toxic relationship, atau istilahnya relationshipnya itu entah kenapa ada aja yang berantem, dan itu kalian, gue saranin sih kalian harus lihat-lihat dari pengalaman lagi, sebenarnya ini gue melakukan hubungan ini tuh baik atau enggak sih. Jadi jangan sampai nanti lo bakal capek sendiri. Itu aja sih. Sama ya istilahnya kalian harus sadar kalau misalnya di diri kalian sendiri itu apakah menjadikan seseorang yang lebih baik lagi bersama dengan pasangan kalian atau enggak. Jadi jangan hanya terbutakan oleh orang yang ingin mengikat kalian atau ingin berhubungan entah itu kekasih atau apapun dengan kalian, hanya jangan karena dia mau dan rasa kasihan terus kalian jadi ikut-ikut aja. Attachment. Aku taruh itu nih ya sama happy family. Yang gue bilang tadi, kalau misalnya sebagai seorang wanita itu harus gue sih menyarankan kalian harus punya value sendiri, harus bisa independen sendiri, gimana apapun profesi suami atau keluarga kalian atau orang tua. Dan attachment di sini tuh adalah gue melihat adalah kalian itu bisa kok membuat sesuatu yang nantinya itu bakal berkesan untuk orang lain, untuk waktu yang sebentar maupun waktu yang lama. Dalam artian tulis novel, buat masakan, buat resep atau apapun itu, yang intinya adalah kalian kerja sendiri dengan bakat kalian atau dengan keterampilan kalian. Jadi tidak dengan kerjasama ya, dalam artian kalau misalnya masak, kalau misalnya masak itu kan tenaga mungkin banyak orang, tapi kan resepnya dari kalian sendiri nih. Resep kalian sendiri, kalian yang menemukan. Nah, itulah yang gue maksud dengan independen. Jadi nggak harus kerja sendiri, kalian boleh minta bantuan orang lain, tapi pusat pemikiran atau pusat pikiran itu kalian kerja sendiri. Termasuk juga yang tadi gue bilang, kalau kalian mau tulis novel atau mau tulis novel, mau tulis lagu, mau tulis blog, apapun itu kalian bisa kok lakukan sendiri. Cuma yang gue bilang di sini adalah apa yang bakal kalian lakukan itu akan memiliki kesan yang dalam terhadap seseorang dalam waktu yang singkat dan juga dalam waktu yang banyak. Ini nggak juga bisa satu orang, tapi bisa banyak orang ya. Karena attachment di sini berarti ada yang ditinggalkan. Jadi hasil karya apapun yang kalian bikin itu nantinya orang bakal mengingat. Oke, dan happy family yang tadi gue bilang, lo kalau misalnya dalam suatu keluarga, entah itu kalian sebagai orang tua, anak, atau suami, istri, atau pasangan, atau siapapun, itu yang pertama kali harus dilihat adalah lo happy nggak dengan keluarga lo. Kalau lo nggak happy, please lo harus tahu gimana supaya bawa keluarga lo itu menjadi happy. Kalau ada orang marah-marah di keluarga, nah gue
gue menyarankan banget sih kalian harus tahu gimana cara bawa suasana, karena kalau udah berkeluarga itu udah beda sama teman. Kalau teman mungkin kalau ada hubungan yang jelek atau hubungan yang rusak itu lu mungkin bisa cari lagi, tapi kalau namanya keluarga lu nggak bakal bisa cari lagi, mau cari kemana, apalagi orang tua dan anak, suami, istri. Dan gue sih menyarankan untuk ada permasalahan yang belum selesai, kalian harus lihat lagi. Intinya adalah kalian harus happy, dan kalau kalian ingin memutuskan untuk berhubungan dengan seseorang, kalian harus lihat lagi ke depan, akankah gue happy dengan dia dalam menjalin sebuah hubungan dalam satu keluarga. Karena di sini juga keluar kartu The State. The State di sini ya ini intinya ini kartu negatif banget, dimana seorang itu ingin istilahnya memanipulasi dulu, kan tadi gue bilang manipulasi dengan iming-imingnya dia lah, dengan rayuan-rayuannya, atau dengan, kalau ini dalam hubungan romans ya, dengan rayuan-rayuan memanipulasi kalian untuk kepentingan dia, entah itu untuk kepuasan batinnya dia atau apapun itu, sehingga kalian itu gak all out. Yang seharusnya itu kalian bisa independen, bisa ceria, bisa memancarkan aura kalian, tuh jadi kalian gak bisa. Dan gue saranin lo harus cari jalan keluar, entah itu ikut terapis berdua atau apapun itu, ini kan lo harus cari jalan keluarnya. Karena kalau kayak gini terus lo gak bakal bisa happy, lo gak bakal ada bisa di titik lo happy dengan keluarga lo. Bahkan dengan hubungan dengan pacar pun lo bisa jadi berantakan hubungannya dengan keluarga. Itu sih yang gue bilang. Dan ya lo harus lebih jelas lagi, jangan mau dimanipulasi sama orang lain, terutama sama pasangan lo sendiri. Yang mungkin ini kalau untuk cowok, kalau misalnya cowoknya matre, ya harus dilihat lagi lah, ceweknya itu sebenarnya sayang sama lo tuh cuma mau duit lo doang. Kalau sama dengan cewek, kalau misalnya lo merasa hubungan dengan cowok lo itu nggak bener, lo harus cepet-cepet keluar, atau mungkin lo talking with your family, your mom, ibu lo atau keluarga lo atau kakak lo yang bisa ngebantu lo supaya lo bisa cepet-cepet keluar, sehingga nanti lo bisa menemukan orang yang tepat. Dan kartu di sini juga gue mau ngasih tahu kalau misalnya dari perjalanan kalian yang sudah melewat yang toxic relationship ini, jangan karena kalian udah mengeluarkan waktu dan tenaga banyak, kalian jadinya merasa rugi kalau kalian keluar dari hubungan tersebut. Itu enggak banget ya, please. Lo hidup cuma sekali, lo mau sama orang ini sampai kapan? Masa lu mau, istilahnya badan lo udah hancur-hancuran, pikiran lo udah hancur-hancuran. Saran gue sih lo cari jalan keluar ya, bener-bener cari jalan keluar. Karena kalau lo gak happy dan lo pertahanin, buat apa lo pertahanin terus kan? Karena lo udah mengeluarkan waktu dan tenaga yang banyak. Dan makanya ini ya bisa dianggap sebagai pelajaran ataupun bisa dianggap sebagai experience, pengalaman, sehingga buat kedepannya lo bisa lebih fokus untuk menyayangi diri lo lebih dalam dan berkarya lebih dengan orang yang tepat. Gue bakal ambil kartu The Good ini. 1. You are experiencing enormous change right now, which bring great blessing. Oke, please berubah dalam arti kata, kalau lu punya pasangan yang hanya memanipulasi lu sendiri, itu lebih baik lu berubah. Dan oke kok, dalam hidup pasti akan ada yang namanya perubahan, entah itu karena dibantu orang lain atau dari dalam diri lu sendiri. Yang namanya perubahan itu pasti bakal ada. Dan jadi lu jangan takut kalau misalnya lu keluar dari sini, keluar dari toxic relationship lu keluar, lu merasa takut nanti ke depannya gimana. Tenang aja, yang namanya orang itu pasti berubah. Jadi kalau misalnya kalian dan orang berubah itu, hari ini gue bisa begini, hari ini besok gue bisa begitu. Jadi jangan takut untuk berubah, karena setiap orang pasti akan ada yang namanya perubahan. Bahkan kalau lu punya teman lama
lu udah lama gak ketemu pun lu bakal merasa kalau misalnya oh ternyata dia berubah ya. Dan bukan cuma dia doang yang berubah, lu nya sendiri juga pasti bakal berubah walaupun hanya dalam waktu misalnya 1-2 tahun gak ketemu lah. Makanya saran gue jangan takut untuk mengambil langkah yang benar, dan mungkin konsultasi juga sama orang yang tepat, orang yang punya pengalaman sama, dan juga lihatlah kisah-kisah orang lainnya yang buat kamu ingin berjuang sendiri secara pribadi. Kamu bisa cari ide-ide baru, inspirasi baru dari YouTube, dari apapun itu yang bisa membantu kreativitas kalian. Oke? So, gue bakal ambil satu kartu tarot lagi. Ini kartu tarot terakhir untuk final decision atau hal yang terakhir dari reading ini. Final result lah istilahnya. Oke, punya The Moon kebalik. Jadi saran gue jangan mengharapkan orang, gue bilang The Moon itu, The Moon yang begini tuh menandakan emosi yang overwhelming. Overwhelming itu dalam arti terlalu berlebihan, dan juga menyatakan dalam artian lain adalah sebuah pengharapan. Tapi ini kebalik. Jadi saran gue sih kalau kalian ingin mengharapkan dia untuk berubah, jangan harapkan dia untuk berubah, tapi kalian harus merubah diri kalian sendiri. Kalian yang harus transformasi diri kalian sendiri menjadi seseorang yang independen, lebih baik, mempunyai value. Tinggalkan aja yang lama. Oke? Dan udah sampai di sini aja untuk grup nomor 1. Dan gue mau ngasih juga kalau misalnya kalian mau tahu gue pakai deck tarot apa atau deck oracle apa, seperti biasa gue bakal kasih listnya di bawah. Kalian bisa ngeliat, dan kalau kalian mau tahu lebih, kalian bisa Google search. Dan yang selalu gue bilang, gue baca tarot ini bukan untuk menentukan apa yang harus kalian lakukan ke depannya, karena yang bisa menentukan ke depannya itu kalian sendiri. Tapi gue cuma ngebantu kasih pencerahan apa yang bakal terjadi ke depannya kalau begini. Oke, dan ini aja untuk grup 1. Makasih, please subscribe YouTube gue, dan kalau kalian mau tahu video-video gue lainnya, kalian bisa cek di YouTube channel gue. Oke, so see you later at the next video. Bye. Oke, grup nomor 2. Gue bakal langsung aja bacain kartu yang kalian pilih apa. Ini anxiety. Ini kartu yang kalian pilih ya. BTW pas gue kasih kartu 4 tadi berjejer di awal buat kalian pilih itu, gue sama sekali nggak ngeliat ya, gue kocok langsung gue taruh. Jadi kalau kalian pilihnya ini, itu berarti kesannya mau bener buat kalian. Knight of Swords. Oke. Temperance. Seven of Wands. Five of Cups. Oke, buat kamu yang lagi stres apapun itu permasalahannya, tapi yang gue lihat di sini adalah kalian itu lagi stres atau lagi merasa panik karena sebenarnya itu kalian tuh sudah banyak melakukan sesuatu, tapi entah kenapa hasilnya itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Dan terlebih lagi ada juga sisi negatif dari orang lain yang membawa dampak ke pikiran kalian, dan kalian itu sebenarnya berusaha fight untuk melawan, istilahnya kalau gue bilang kalau yang jahat lah, entah itu komentar yang jahat, komentar pedas, atau bahkan ibu-ibu tetangga julid. Itu juga bisa jadi salah satu kenapa kalian stres, karena kalian merasa sudah melakukan banyak hal, tapi di mata orang yang ada di sekitar kalian itu, atau di mata sosial dan teman-teman kalian itu, kalian itu hanya melakukan hal-hal bodoh, hal-hal kosong yang ujung-ujungnya orang itu bakal bilang kalau ke kalian itu percuma aja dilakuin, padahal sebenarnya kalian ingin melakukan tersebut. Dan untuk sebagian orang juga gue lihat di sini anxiety yang muncul itu karena kegagalan atau
Ya karena adanya kegagalan yang sebenarnya yang harus kalian pahami adalah gagal itu adalah suatu proses. Jadi kalau misalnya kalian stres karena gagal, gue nggak bakal bilang sih kalau misalnya kalian nggak boleh stres, itu impossible banget. Namanya orang manusia pasti ada yang namanya stres. Saran gue adalah kalian mencari hal sesuatu yang bisa bikin kalian happy. Tapi kalian harus tetap stay fokus sama masalah kalian, karena masalah itu nggak bakal bisa lari kemana-mana kalau kalian nggak selesaiin. Ya, dan waktu temperance ini itu gue mau ngasih tau kalau misalnya kalian itu harus banyak melakukan aktivitas, istilahnya kalau gue bilang sebagian dari kalian tuh kurang olahraga karena gimana ya, karena kadang orang stres itu mereka hanya terpuruk doang di dalam tapi nggak tahu harus ngapain, jadi pergerakan badannya itu nggak ada. Kalian itu harus gerak cepet, entah dalam mengatasi stresnya itu kalian harus gerak cepet, dan salah satu yang bisa mengatasi stres adalah pola hidup sehat. Itu bener banget, kurangi gula. Kalau kalian tahu yang namanya gula, glukosa, fruktosa itu jahat banget. Itu kalau kalian tahu ada yang namanya kortisol itu adalah salah satu yang bisa meningkatkan rasa stres dan anxiety kalian sendiri. Itu salah satu penyebab terbesarnya adalah karena kalian sering banget yang namanya makan gula. Jadi coba hidup sehat. Saran gue sih itu lihat-lihat lagi gimana hidup sehat, olahraga, workout, karena dengan geraknya badan kalian, pikiran kalian tuh jadi lebih jernih. Dan temperance ini juga gue mau ngasih tahu ini tentang balancing ya. Jadi kalian tuh harus hidup balance, olahraga iya, cari duit iya, punya kehidupan sosial iya. Apapun itu harus imbang lah. Jadi jangan terlalu fokus sama kerjaan kalian atau apapun yang buat pikiran kalian itu stres, tapi juga fokus ke yang lain, karena hidup kan gak cuma di sini doang, tapi masih banyak hal-hal lainnya yang harus kalian lakukan. Gue bakal ambil ya, jadi saran gue sih hidup sehat itu penting banget. Harus cari tahu tuh gimana caranya supaya mengurangi stres, sehat pikiran dan juga sehat jasmani. The House. Ini kayaknya masalahnya kebanyakan dari dalam rumah deh. Mungkin orang tua kebanyakan nuntut kali ya, atau ada yang kebanyakan ngejulitin dan gak setuju kalian tuh sebenarnya maunya ini maunya itu, tapi entah kenapa kalian stres banget ada di rumah. Kalau pulang ke rumah ada aja yang stres. Mungkin banyak juga keributan di situ. Tapi kalau kebanyakan tadi the stroke. Ya gue merasa kalau kalian itu lagi sendiri banget sekarang, gak punya siapa-siapa. Mungkin sebagian dari kalian, gak semuanya, ada yang sendiri, ada yang merasa alone, gue ditinggalin sama banyak orang, entah itu karena apa. Dan terutama dalam masa karantina ini, buat kamu yang lagi cari kerja sendiri, anak muda di luar, dan harus pisah sama keluarga untuk sementara, itu bakal kerasa banget kesendiriannya. Dan mungkin juga ada yang merasa di rumah kalau misalnya kalian itu lagi sendiri, walaupun banyak orang, entah kenapa kalian sendiri, tapi kalian dan kalian tuh pingin itu keluar aja, nggak pingin dalam rumah. Itu karena itu mungkin salah satu yang gue bisa saranin adalah kalian harus cari me time di luar, back to nature, kembali ke alam, entah itu ke pegunungan, ke taman, lihat-lihat pohon, bahkan kalau cuma jalan di komplek pun. Mungkin kalau yang punya peliharaan kalian, sama anjing, sama kucing, atau sama teman-teman kalian juga bisa, yang merasa kalian nyaman dengan mereka, ataupun kalian benar ingin sendiri, jalan ke taman, duduk di taman sendiri, ngilangin stres, itu juga bisa. Intinya kalau misalnya kalian lagi depresi, dan karena seseorang, karena keadaan rumah yang ribet, kalian harus sedikit menjauh dari area situ. Gue gak bilang ninggalin rumah ya, gue bilangnya kalian harus cari waktu untuk diri kalian sendiri di luar sana.
ya untuk cari waktu sendiri di luar sana. Jadi pas pulang itu kalian udah bisa otaknya fresh lagi. Dan kalau misal pun ada masalah kalau dan butuh orang lain untuk menyelesaikan, jangan sungkan-sungkan tanya. Tapi tanyanya harus ke orang yang benar. Kalau kalian tanya ke orang yang salah, adanya kalian dihujat, dikata-katain lagi, tadi kan gue udah bilang begini, lu sih macam kayak begitu tuh yang bikin stres. Guardian Angel, you're not alone. Traveler, move in the new direction. Sih yang gue bilang, kalau misalnya kalian merasakan ini ada beberapa kategori sih. Mungkin yang pilih grup ini nantinya bakal banyak. Gue mau ngasih tahu untuk kategori pertama, kamu yang lagi stres di rumah. Kamu cobalah berpindah arah sedikit, keluar dari situasi di rumah dulu untuk sementara. Entah itu mungkin istilahnya heningin pikiran dulu. Entah itu mungkin kamu banyak di luar ataupun apapun itu, istilahnya menjauhlah sedikit. Dan kalau kalian pikirannya udah tenang, kalian bisa balik lagi dan fokus ke masalah kalian. Kalau masalahnya itu adalah tentang keluarga, terlebih lagi orang tua, saran gue sih yang paling pertama harus dilakukan adalah kalian bicarain baik-baik sama orang tua kalian. Ya, karena gak mungkin dong kalian meninggalin orang tua kalian, itu kan impossible banget. Tapi kalau misalnya masalahnya ada dalam pada lingkungan kalian boleh kok tidak menggubris lingkungan itu, entah tetangga itu atau siapapun itu. Itulah pokoknya. Coba diomongin dulu aja. Dan yang kedua, kategori yang kedua itu buat kamu yang lagi gagal dalam bekerja atau berusaha, dan itu buat kalian stres banget, terutama COVID kayak gini. Saran gue adalah kalau misalnya itu udah gak ada pengharapan lagi, kalian harus pindah ke jalur yang lain, entah itu bisnis yang lain, pekerjaan yang lain, atau apapun itu. Pindahlah dan minta bantuan di sini berarti bukan benar-benar minta tolong ya, tapi kalian juga bisa cari tahu pengalaman orang yang punya pengalaman yang sama yang kalian miliki, terutama tentang bisnis sih. Gue lihat bisnis kalian itu untuk sebagian dari yang baca ini lagi diombang-ambing. Ya itu sih, terutama hidup seimbang. Kalian bener harus hidup seimbang. Di sini gue lihat tuh hidupnya sebagian dari kalian tuh ada yang hanya fokus ke kerjaan sampai mungkin lupa makan. Bahkan ada yang dari kalian itu gak pernah olahraga, gerak aja mungkin gak pernah. Gue bakal ambil kartu energi lagi. Adjacent possibilities. Ini dalam menangani sebuah masalah itu ingat banyak jalan menuju Roma. Jadi nggak hanya satu yang bisa menyelesaikan, tapi juga banyak. Dan kalian harus mikirin, harus planning seperti apa ke depannya. Karena banyak banget possibility atau kemungkinan yang bagus yang bisa kalian temukan kalau kalian bisa walk out dari situasi kalian yang stres sekarang ini. Jadi kalian harus lihat nih, kalian tuh stresnya kenapa. Kalau kalian bisa keluar dari stres kalian itu, kalian tuh akan menemukan sesuatu yang lebih yang bisa kalian, yang bisa menjadikan diri kalian itu jauh lebih baik. Entah itu dalam pekerjaan baru atau dalam relationship baru, atau bisa juga dalam akademik atau apapun itu. Mungkin sebagian kalian ada yang gagal dalam ujian atau ujian sekolah atau ujian umum atau gagal masuk universitas. Itu membuat kalian stres, padahal sebenarnya itu banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau kalian kadang merasa diri kalian itu stres banget karena gagal, please believe me, saat lo minta sesuatu, berdoa sesuatu sama Tuhan kalian, apapun agama kalian, kalau misalnya belum dikasih itu berarti antara belum tepat atau emang tidak tepat.
dan mungkin masih kedepannya bakal ada yang lebih baik lagi. Karena gue lihat di sini kalau lu bisa berhasil buka pikiran lu, merubah pikiran lu itu, lu bakal tahu kalau ternyata itu masih banyak banget kesempatan yang bisa lu ambil. Gak cuma itu doang, gak cuma ngejalanin bisnis kalian yang sebenarnya sekarang ini lagi terpuruk. Kontrak. Nah, ini gue juga mau ngasih tahu, kontrak ini adalah salah satu bentuk keterikatan. Entah mungkin ini yang tadi gue bilang kayaknya ini sih berhubungan dengan sebagian dari kalian, berhubungan dengan keluarga, tapi sebagian dari kalian itu juga berhubungan dengan bisnis. Yang ngambil deck ini sih coba deh kalian lihat-lihat lagi. Kalau misalnya kalian ingin menjalankan suatu kontrak, kalian harus lihat dulu apakah kontraknya itu membuat kalian stres atau tidak. Kalau dari hati kalian aja kalian udah ragu nih, berarti kan ada something wrong, sesuatu yang salah, dan itu harus dibicarakan lagi dengan pihak yang menjalankan kontrak, yang mengajukan kontraknya, entah itu perusahaan ataupun sesama pembisnis lainnya. Itu sih saran gue itu aja, jadi jangan terlalu dewasa. Betul, ini kartu tadi loncat sendiri ya keluar, Goodness of the Moon. Ya, jangan karena lu stres lu berhenti berharap. Ini enggak banget, lu harus tetap berharap. Dan lu bakal melihat kalau misalnya itu akan ada opportunity lain, kesempatan lain yang bakal bisa lu ambil dan bakal bisa lu gapai sehingga lu itu sukses nantinya ke depannya. Jadi kalau lu merasa lu gagal sekarang atau lu merasa lu nggak berhasil sekarang, jangan takut, itu pasti ke depannya itu akan lebih baik lagi. Express yourself through creative activities. Yang gue bilang, kalian jangan cuma terpuruk doang karena kalian gagal, tapi kalian harus mengekspresikan diri kalian. Dengan adanya kalian mengekspresikan diri kalian, punya kehidupan yang seimbang, itu kalian bakal bisa lihat, bakal bisa tahu kalau ternyata itu kalian bakal bisa buka mata kalian, ternyata tuh kesempatan tuh ada di mana-mana, tinggal kalian doang mau ngambil atau enggak. Jadi jangan karena gagal akan suatu hal dan kalian stres, itu kalian gak bisa menunjukkan ekspresi kalian. Dan juga buat kamu yang lagi stres di rumah karena mungkin dikekang terus atau gimana, atau banyak orang rumah yang istilahnya ngebego-begoin lu lah karena mungkin lu melakukan ini gak bisa, lu melakukan itu gak bisa. Saran gue sih lu harus tetap menunjukkan diri lo itu siapa. Banyak sisi, gue lihat sebagian dari kalian tuh punya banyak sisi kreatif di sini, dan lo bisa tunjukin itu ke mereka kalau ternyata lo tuh bisa. Jadi jangan karena kalau lu hanya cuman diem doang, stres, terima hinaan, terima cacian makian, entah itu di dalam rumah atau lingkungan, saran gue harus tetap tunjukin diri lo sendiri. Karena kan yang menjalankan hidup ini kan lu. Kalau lu makan keselak, yang keselak kan lu, bukan saudara lu, bukan tetangga lu. Jadi kalian harus tetap berekspresi dan jangan takut. Ya. Dan yang penting gerak, jangan stay doang. Kalian harus gerak. Gue bakal ambil kartu terakhir buat final result dari grup 2 ini. Dead itu menandakan sesuatu yang sudah berakhir. Berarti buat kamu yang benar-benar sedang memperjuangkan suatu bisnis yang hancur-hancuran, jangan terlalu fokus sama hal itu. Jangan karena kalian gagal di sini, itu kalian fokus yang tadi gue bilang, jangan fokus sama kegagalan kalian, karena yang namanya gagal berarti itu udah selesai, sudah finish. Kalian harus mulai yang baru supaya bisa melihat opportunity yang baru, kesempatan baru, dan membuat diri kalian lebih kreatif lagi. Oke, so saran gue jangan terlalu berfokus sama kegagalan, biarkan kegagalan menjadi pelajaran, dan tetap hidup seimbang, tetap gerak. Jangan karena stres tuh nggak gerak. Jadi karena banyak orang stres dan depresi, jadinya mereka tidak efektif bangun siang, mau ngelakuin apapun nggak bisa. Itu adalah salah satu contoh ciri-ciri orang depresi tuh kayak gitu, gampang lelah.
yang gue bisa bilang di sini adalah kalian harus gerak. Kalian harus gerak di sini. Kalau buat kamu yang bingung caranya gimana, kayaknya udah banyak banget yang gue lakuin tapi tetap aja gagal terus. Dan gue mau gerak itu capek banget, gue mau gerak itu males banget. Saran gue sih kalian harus banyak lihat-lihat motivator, terutama banyak sih motivator yang sebenarnya itu ngebantu banget. Gue tuh kalau gue sebagai pribadi ya, pengalaman pribadi, gue juga pernah stres, gue juga pernah depresi, yang gue mau bangunnya susah banget. Jadi hal yang paling pertama gue lakuin bangun pagi adalah lipat selimut, beresin kasur. Setelah gue melakukan itu, gue lebih semangat lagi. Dan kalau kalian masih males ngapa-ngapain, coba kalian gue kasih rekomendasi satu youtuber orang luar, namanya, kalau kalian tahu Mel Robbins, gue bakal kasih wajahnya nanti di atas nih. Itu dia memberikan sesuatu tentang 5 second rule atau aturan 5 detik. Intinya adalah kalian harus hitung dari 1 sampai 5. Habis itu kalian melakukan sesuatu yang mau kalian lakukan tanpa hesitation. Jadi tanpa keraguan lagi. Jadi nggak usah mikir apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5 lakuin langsung. Udah sih, itu aja saran gue. Ambil positifnya aja, jangan diambil negatifnya. Dan please subscribe channel gue buat kamu yang ingin tahu video-video gue lainnya yang lebih dalam. Ada di channel gue, bisa lihat lagi di channel gue. Dan sampai di sini aja grup nomor 2. See you again on my next video. Bye. Hai grup nomor 3. Langsung aja gue bakal bacain kartu yang gue pilih tadi. Ini adalah kartu yang gue pilih pertama kali. Draw to Value. Ini kartu positif banget. Oke. Itu Wands balik. Five of Pentacles. The World. Oke, Nine of Pentacles. Buat kamu yang di sini yang ambil grup 3, sebagian dari kamu itu lagi merasa kesusahan, terutama dalam bidang ekonomi. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah yang namanya duit pasti kalau kalian berusaha untuk mendapatkannya itu dia akan ke kalian juga. Namanya rezeki kalau dicari nggak bakal kemana. Ingat ya, tapi kalau dicari ya, kalau nggak dicari ya nggak bakal kemana-mana juga, nggak bakal ke tempat lu juga duitnya. Yang gue lihat di sini kalian punya yang namanya Five of Pentacles. Five of Pentacles ini kalian itu merasa kalau kalian tuh lagi stuck ekonominya, gak kemana-mana, karena Eight of Wands ini menandakan sebuah pergerakan. Dan karena ini kebalik, kalian tuh merasa lagi stuck banget, entah itu merasa kalau misalnya duitnya nggak masuk atau gimana. Tapi yang gue mau ngasih tahu di sini adalah yang namanya kesempatan itu pasti akan selalu ada. Kalau gue bilang, buat kamu yang belum bisa cari duit atau yang duitnya stuck, cobalah melakukan suatu karya yang dari diri kalian sendiri itu punya bakatnya. Yang mau gue kasih tahu adalah kalau lu jago masak, pergunakan skill lu. Kalau lu bisa bahasa Inggris, pergunakan skill lu. Jangan hanya diam di tempat dan jangan hanya fokus karena kenapa lu gak bisa cari duit. Padahal sebenarnya itu lu punya skill atau kemampuan lu tuh banyak banget yang gue lihat di sini. Dan yang gue lihat di sini juga the word itu dalam artian kalian itu bisa melakukan sesuatu yang bisa berpengaruh besar kepada orang lain, entah itu guru dalam artian bukan guru SD, SMP, SMA ya, mungkin ada juga, tapi bisa berarti kalau kalian bisa masak, kalian bisa ngajarin orang buat YouTube channel,
Atau kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa ngajarin orang bahasa Inggris. Dan jangan hanya terpuruk kenapa kalian gak punya duit. Pokoknya pikiran-pikiran yang negatif, kenapa gue gak punya duit, kenapa gue masih kekurangan, itu jangan deh, jangan pikirin kayak gitu. Karena kalau gue mau ngasih tau yang namanya mind power atau kekuatan pikiran itu gede banget. Kalau lu setiap hari mikir kenapa gue nggak bisa cari duit, yang bakal terjadi sama lu adalah lu nggak bisa cari duit. Padahal kalau lu lihat lagi tuh lu punya skill banyak banget yang bisa lu gunakan. Entah itu yang tadi gue bilang, kalau lu bisa masak buat makanan yang kecil, yang gak usah mulai dari sesuatu yang besar, dari yang kecil aja. Mungkin bisa kalian jual ke tetangga, atau kalian bisa ngelesin orang bikin makanan, bikin catering. Dan kalau kalian cari, rezeki itu pasti akan datang juga. Kalau kalian butuh yang namanya uang tuh pasti gimana caranya bakal ke kalian juga. Jadi jangan takut karena kalian gak punya duit. Tapi fokuslah kepada apa yang lo bisa lakukan. Karena kartu yang pertama kali kalian ambil adalah kartu door to value, dan sebenarnya itu menandakan bahwa sebenarnya banyak banget kesempatan. The dog, banyak banget melanjutkan banyak banget kesempatan yang sebenarnya kalian bisa ambil untuk mencari duit, tapi kalian hanya fokus mungkin hanya pada satu atau dua pekerjaan, sedangkan kan pekerjaan itu nggak cuma 1-2. The key yang gue mau fokusin sih adalah the key itu menandakan bahwa jalan keluarnya itu sebenarnya kalian sudah ada dari semua masalah-masalah ini yang merasa kalian stuck di kalian tuh energi kalian tuh lagi merasa kalau misalnya kalian tuh stuck, gak ada duit, itu kurang, tapi kalian tahu sebenarnya jalan keluarnya gimana. Kalian tahu karena kalian punya skill di sini yang bisa kalian kembangkan untuk menjadikan suatu kesempatan baru untuk menghasilkan uang. Dan the dog di sini juga gue mau bilang ini tentang loyalitas dan kepercayaan. Yang gue mau kasih tahu itu kalian harus tetap percaya kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang menyayangi kalian, entah itu keluarga atau siapapun itu di sana. Kalian harus tetap percaya kalau misalnya ada apa-apa, istilahnya keluarga itu bakal bantuin juga kok. Tapi kan yang mau gue tekanin dari sini adalah kepercayaan kepada diri kalian sendiri. Jadi jangan sedih karena kalian merasa stuck, tapi lakukanlah sesuatu. Ya, lakukanlah sesuatu yang bisa menghasilkan. Dan gambar the dog di sini tuh gue juga mau ngasih tahu itu tentang itu ya, sesuatu yang friendly. Jadi kalau misalnya kalian yang lakukan sesuatu, lakukanlah dengan jujur, dengan friendly, dengan ceria, sehingga kalian tuh harus kalau kalian ceria dalam melakukan sesuatu, kalian semangat dalam melakukan sesuatu, nggak murung doang, itu kalian rezekinya bakal masuk lebih gampang lagi karena energi kalian udah positif. Ingat, kalau dari kalian positif itu kalian bakal mengundang energi positif lainnya juga. Jadi kalian harus tetap semangat dan ceria. Gue ngambil ini dulu deh, ngambil kartu yang ini dulu. Guardian Angel. Yang gue bilang jangan takut. Buat kamu yang nggak percaya sama Angel, jangan takut. Kalau misalnya saat lu karena maksud gue kalau buat lu yang nggak percaya Angel, jangan takut karena yang namanya Tuhan itu nggak bakal ninggalin lu. Jadi jangan pernah takut sama yang namanya kemiskinan, kegagalan. Itu jangan pernah takut, karena sebenarnya tuh kalian tuh punya banyak banget skill di sini kalau gue lihat.
yang bisa kalian pakai buat jadi aliran uang masuk kalian. Karena kalau uang mau masuk itu, atau ya rezeki mau masuk itu harus ada lintasannya. Dan lintasannya itu kalian sendiri yang buat. Gak mungkin dong tiba-tiba datang di atas meja. Kan berarti kalian harus melakukan sesuatu supaya uangnya itu balik ke kalian. Lady, enjoy growth and reap rewards. Nah, gue bilang ini buat kamu yang ingin jadi seorang independen, bisa banget gunakan skill kalian, belajarlah, tinggal diasah. Kalau yang perlu diasah, tinggal diasah lagi. Tapi kalian harus tetap ceria, jangan murung doang, karena kalau murung doang nanti rezekinya juga susah, seret. Harus tetap mencoba ya, kalau misalnya gagal-gagal terus. Broken heart. Ada yang lagi merasa kecewa. Kalau kalian merasa kecewa tuh sebenarnya boleh-boleh aja dan sah-sah aja, tapi jangan terlalu lama merasa kecewanya, karena kalau kalian merasa kecewa, kasihan diri kalian. Jadi kalian gak bisa melakukan sesuatu secara efektif dan hanya berpusat di rasa kekecewaan atau sakit hati. First chakra, Archangel Michael. Buat kalian yang tahu chakra itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, nggak salah. Tunggu gue hitung dulu. Iya benar, ada 7. Dan sebenarnya ini ya, kalau kalian tahu, mungkin banyak yang berfokus pada chakra ke-6 atau third eye atau indera ke-6 yang banyak orang bilang, tapi yang paling penting banget sebenarnya itu adalah chakra nomor 1, yaitu ini, root chakra. Kenapa menurut pendapat gue ini adalah chakra yang paling penting. Sebenarnya semuanya penting tuh, tapi kalau lu mau gini, kalau chakra pertama itu menunjukkan tentang seberapa lu beraktivitas, istilahnya seberapa grounding lu. Grounding itu ini ya, seberapa lu sadar lu menapakkan kaki sekarang. Jadi kalau untuk beraktivitas itu untuk melakukan aktivitas sendiri itu yang paling diutamakan adalah chakra pertama, yaitu root chakra, dimana kalian harus grounding dulu sama diri kalian, harus lihat lagi, sadar hari ini gue menapakkan kaki, ini gue mau ngapain di sini, hari ini next selanjutnya tuh apa, next selanjutnya apa. Jadi gak kebawa. Buat kamu yang ingin tahu lebih, gue sih saranin lu searching tentang chakra pertama, root chakra, dan ini tuh mengenai kesadaran diri lu dalam melakukan sesuatu. Karena gini, banyak orang yang sudah melakukan sesuatu, tapi entah kenapa itu mereka tidak menjalankan dengan benar, keluar dari planningnya, sibuk ngurusin sesuatu lain yang gak tahu apa, padahal sebenarnya gak lagi ngerjain itu. Misalnya aja, kalau lu lagi mau belajar nih, tiba-tiba entah kenapa lu buka lagi sosial media, buka lagi apa. Itu adalah salah satu bentuk dari kurangnya fokus di chakra pertama. Dalam artian, kalau orang yang punya chakra pertamanya kuat, itu yang pasti pertama dia itu selalu stabil dalam bekerja, stabil dalam melakukan sesuatu, gak uring-uringan, intinya selalu tetap bisa mengikuti schedule-nya. Jadi hari ini kamu harus ngapain. Itu deh saran gue, lihat lagi tentang chakra pertama dan baca-baca lagi apa yang bisa memperkuat chakra pertama.
Salah satunya itu adalah penggunaan baju merah ya. Baju merah itu bisa, baju merah, celana merah itu bisa juga buat balancing cakra pertama, tapi itu mungkin nggak terlalu efektif. Yang paling efektif adalah meditasi. Buat kamu yang nggak seneng kayak gini-ginian, tenang aja, gak usah diurus. Selalu ingat aja dan fokus apa yang mau kamu lakukan. Intinya adalah fokus, tetap fokus, jangan lari kemana-mana. Karena godaan itu banyak banget. Media sosial lah, pertemanan lah, WhatsApp lah. Don't back down, stand up for what you believe is right. Yang gue bilang, kalau kamu udah punya ide sesuatu di pikiran kamu, jangan sekali-kali mikir, gue bisa gak ya? Tenang aja, pasti bisa. Intinya itu, kesuksesan itu tidak diukur dari seberapa berhasilnya kamu, tapi sebanyak apa pencapaian kamu. Itu menurut gue ya, pencapaian ini tuh bukan berarti dalam artian hanya uang, tapi juga kedewasaan, mental, pengalaman, apapun itu bentuknya. Seberapa banyak kamu bisa mengambil dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa yang sedang kalian lakukan. Jadi buat kamu yang merasa takut gagal ke depannya, jangan pikir takut gagal lagi. Gue bakal ambil kartu tarot terakhir untuk final result dari grup 3 ini. Seven of Wands di sini menunjukkan sebenarnya itu banyak banget perlawanan yang nggak setuju kalau misalnya kalian ingin menjalankan ide baru kalian. Entah ini perlawanan bisa dalam orang lain atau juga bisa dari diri sendiri, karena kalian tuh bingung, karena kalian tuh merasa gak bisa atau apapun itu. Kalau gue bilang sih, kalian harus tetap coba, karena kalau kalian gak coba, gak mau mulai, gak bakal bisa. Kan gak mungkin stuck di sini terus, stuck di pemikiran yang kalian gak punya duit. Kalian bisa kok punya duit banyak. Kalau gue lihat, ini tuh kartu positif loh. Kartu Nine of Pentacles ini menandakan bahwa kalian itu bisa sukses, tapi dalam artian itu sukses menggunakan skill kalian. Karena kalau misal Nine of Pentacles ini menunjukkan bahwa seseorang yang independen dan bisa menghasilkan duit sendiri dan bisa menjalankan hidupnya sendiri. Jadi independen itu kalian bisa dapetin sebenarnya. Tapi karena ada perlawanan ini, saran gue jangan terlalu dibawa pusing. Kalau misalnya orang nggak setuju, ya kan orang lain. Kalau misalnya dari diri kalian merasa nggak setuju, kalian harus lihat lagi kenapa gue nggak setuju. Apa ini karena emang gue nggak suka dengan pekerjaan yang gue lakukan tersebut, atau karena gue emang cuma mau lihat duitnya doang, tapi ternyata gue nggak bisa ngapa-ngapain, ataupun karena kalian merasa ragu. Karena kalau gue lihat di sini banyak dari kalian yang merasa ragu karena sebelumnya itu udah banyak kekecewaan dalam diri kalian. Jangan ragu, dicoba dulu aja. Nanti kedepannya lagi dilihat seperti apa. Karena kalau nggak dicoba, kalau kalian nggak menjalankan sesuatu, nggak bakal jalan-jalan. Dan hanya muter di rasa kekecewaan itu doang, rasa kegagalan. Dan ingat kartu di sini, enjoy growth and reap reward. Kalau gagal itu nggak apa-apa, tapi bakal ada sesuatu yang bisa kalian petik. Dan gue nggak bilang kalian bakal gagal lagi ya. Yang gue lihat di sini sih nggak bakal ada kalian itu sanggup banget yang namanya ngejalanin hidup independen. Mungkin sebagai seorang wanita atau sebagai seorang laki-laki, kalian tuh bisa banget yang namanya independen. Tapi kalian harus fokus
harus fokus dulu nih. Kalian itu harus fokus sama apa yang harus kalian lakukan. Kalau kalian sudah punya ide-ide brilian yang mau dijalankan, jalanin. Tapi harus fokus, jangan karena banyak godaan. Contohnya, kalian ibu rumah tangga. Pasti ada yang namanya nyuci, yang namanya masak. Jangan karena nyuci dan masak itu, kalian gak jadi ngelakuin ini. Saran gue adalah buat jadwal, ikutin jadwalnya. Tetap stay on your feet. Tetap tahu langkah-langkah lu berikutnya seperti apa. Fokus sama apa yang mau kalian lakukan. Sehingga ini bisa jalan. Dan kalian tuh jadi pikirannya tuh nggak kemana-mana. Nggak satu lari sini, satu lari sini. Jadi harus tetap fokus sama apa yang kalian lakukan. Oke? So, ini aja grup nomor 3. Ambil positif, jangan ambil negatifnya. Dan karena ini bukan personal reading dan melainkan pilih kartu, pesan-pesan ini mungkin nggak bakal semuanya nyampe ke lu atau nyampe ke hati lu karena banyak banget yang bakal dengerin video ini nantinya. Dan please subscribe channel gue. Kalau kalian mau tahu video-video gue lainnya, kalian bisa lihat di YouTube channel gue. Ingat, ambil positifnya aja, jangan ambil negatifnya, dan tetap fokus apa yang mau kalian lakukan. Okay, so see you later on my next video. Bye! Halo grup 4, grup terakhir. Gue bakal langsung aja bacain kartu apa yang kalian pilih hari ini. Dan ini adalah kartunya, Seven Chakra, Archangel Uriel. Gue bakal buka tarotnya dulu. Justice. The Tower. Seven of Swords. Two of Swords. Oke, yang mau gue simpulin dari sini adalah pertama, kartu yang kalian ambil pertama kali itu Seven Chakra, Archangel Uriel. Itu adalah chakra ketujuh yang menunjukkan tentang seberapa aware atau seberapa tahunya kamu tentang diri kamu dan juga tentang sekitar. Tapi yang mau, karena kartunya terbatas, yang mau gue simpulin di sini adalah sebenarnya tuh kalian tahu kalau misalnya kalian itu sedang, istilahnya ini dalam artian ditipu itu bisa dalam artian material kalian diambil, dicuri, ataupun pola pikir kalian dicuri itu kalian sebenarnya udah tahu dan kalian tahu dan kalian tuh merasa tidak adil. Kenapa tuh kalian bisa merasa tidak adil? Ini bisa dalam artian satu atau dalam artian banyak orang ya. Gue kasih contoh. Mungkin kamu yang lagi punya suatu karya seni itu ditiru orang. Dan dalam artian itu juga bisa berarti kalian lagi bisnis nih. Pola bisnis kalian tuh ditiru orang. Atau ide bisnis kalian tuh ditiru orang. Dan kalian itu merasa bahwa kalian itu nggak adil, dan sekarang ini kalian lagi down banget lagi karena semuanya berantakan karena hal tersebut. The Tower itu menunjukkan bahwa kalian itu jadi berubah itu dalam artian kondisi pikirannya berubah dan juga sedang mengalami keterpurukan. Tapi kalau yang gue lihat di sini adalah pola pikir kalian itu berubah banget, drastis banget. Gara-gara kalian merasa ditipu dan kalian jadi merasa lebih luas pikirannya tentang keadaan sekitar dan tentang kalian sendiri, sehingga tuh kalian tuh merasa tidak adil. Padahal kalian udah melakukan mungkin udah melakukan beberapa banyak hal, tapi entah kenapa itu banyak orang yang ingin mengambil punya kalian, banyak orang yang meniru. Jadi tuh kalian
lebih pasang istilahnya lebih pasang tameng. Kalau kalian lihat ada dua pedang, satu orang matanya ditutup, itu artinya kalian udah bodo amat sama yang di depan. Kalian hanya ingin menjalankan apa yang mau kalian jalankan aja. Dan di sini juga gue bisa artiin sebagai intuisi ya. Intuisi kalian tuh kenceng banget. Kalau kalian nggak tahu intuisi, itu kalian bisa cari di Google apa itu intuisi. Intinya adalah istilahnya gini, kalau hewan itu punya insting, manusia tuh punya intuisi. Intuisi kalian tuh kenceng banget dan kalian tahu nih ke depannya ini bakal seperti apa. Bahkan pola pikir kalian tuh juga jadi berubah banget karena beberapa hal negatif yang terjadi dalam diri kalian sendiri, dan kalian tuh mengambil itu sebagai pelajaran hidup, benar-benar pelajaran hidup yang dalam. Itu sih energi itu yang lagi gue rasain sih. Dan buat kamu sebagian orang sana yang gak ngerasain itu tapi ngambil grup ini, pemikiran gue selanjutnya adalah coba deh kalian harus perdalam bagaimana cara mendalami intuisi kalian sendiri, karena intuisi itu sangat-sangat penting. Jadi untuk kedepannya itu kalian tidak ditipu atau tidak merasa dirugikan kembali. Jadi buat kamu yang tidak merasakan itu, coba cari gimana caranya untuk mempertajam intuisi kalian. Karena intuisi itu penting juga loh. Salah satu contoh ini udah ada di penelitian ya. Penelitian itu bahkan udah ada bukunya. Kalau misalnya salah satu poin penting dalam menentukan orang jahat atau enggak itu dari intuisi. Karena kan gini, orang kan nggak selalu dari kedepannya kelihatan jahat nih. Ada juga yang pakaiannya rapih. Gimana cara tahunya? Itu harus memperdalam intuisi. Ini kebuka 2 BTW. The Sun sama The Owls. Yang mau gue kasih tahu di sini, kalau The Sun itu kartu The Sun itu bagus banget ya. Artinya menandakan kebahagiaan, kemenangan, dan juga insight, sukses, dan juga percaya diri. Dan yang gue mau bilang, dari apa yang kalian lakukan itu, kalian itu bakal menerima justice. Justice itu adalah jadi apa ya, keadilan. Menanam menuai. Kalau kalian menanam tapi tidak menuai, artinya tuaian kalian diambil oleh orang lain, itu nantinya kalian akan mendapatkan suatu keadilan. Keadilan yang sendiri itu akan berakhir sangat-sangat baik. Karena tadi kartu ini jatuh sendiri ya. Kartu The Sun itu bagus banget sih. Dan mungkin banyak banget dari kalian itu yang lagi digosipin istilahnya, karena sesuatu itu entah kenapa kalian merasa dirugikan banget, dan banyak orang yang mempertanyakan kalian, kok begini, kok begitu, sampai kalian tuh mungkin sebagian dari kalian tuh pusing mau ngurusnya gimana. Jangan gue ambil positifnya aja. Dan kalau kalian lihat lagi, The Ring itu kartu The Ring itu menandakan sebuah komitmen, deals, agreement, kontrak, atau sesuatu yang intinya terikat, promise atau joy atau apapun itu yang terikat lah. Dan kalau gue lihat di sini adalah kalian akan menemukan kebahagiaan kok. Kartu The Ring, The Sun dan The Ring ini keluar di sini itu menandakan bahwa sesuatu ke depannya itu akan sangat-sangat baik, dan kebaikan itu akan berjalan dalam waktu yang sangat lama. Karena The Ring itu menandakan komitmen atau sesuatu yang berjalan lama atau bahkan selamanya. Dan kalian itu akan istilahnya kartu The Tower ini juga gue ngeliatnya itu ada yang sangat-sangat berubah dari pola pikir kalian, yang membuat kalian itu menjadi terbuka, benar-benar terbuka matanya, apapun itu kalian terbuka banget. Entah itu kejadian itu apa, kalian sendiri yang tahu.
dan kalian tuh benar-benar terbuka bahwa sebenarnya itu ada hal lain yang sama ini di luar pemikiran kalian itu yang benar-benar mengunggah hati kalian dan pola pikir kalian sehingga kalian hidup dengan pola pikir yang baru. Gue bakal ambil kartu ini dulu deh. Dan kadang-kadang orang tuh takut, tau gak sih, kalau buat untuk dapat kartu tawar ini tuh orang takut banget karena kartu ini tuh negatif, tapi sebenarnya tuh nggak senegatif itu kok. Banyak mungkin kalian untuk merubah pikiran tuh kalian kan harus melalui suatu tahapnya itu bisa jadi sebuah permasalahan itulah yang membuat kalian itu jadi down. Tapi yang mau gue simpulin adalah tenang aja, akhirnya bakal bagus kok, apapun itu akhirnya bakal bagus. Shift your perception. High press, intent and create. Ya, shift your perception adalah sebagian dari kalian akan mempunyai persepsi tentang hidup atau tentang apapun itu akan berubah banget, drastis, dan it's okay. Lu boleh kok, you can, dan gak ada yang ngalangin, dan persepsi ini tuh akan menempel pada lu dalam waktu yang lama. Dan kalau misalnya persepsi ini itu yang datang adalah positif, itu akan menimbulkan sebuah kebahagiaan dalam hidup kalian dan sebuah kepuasan batin dalam hidup kalian dalam waktu yang lama. Makanya harus tetap stay positif ya. Yang gue bilang, intent and create. Banyak dari kalian yang karya-karyanya dicuri atau apa yang dicontoh atau apapun itu, tapi sebenarnya kalau misalnya pun kalian dalam hal ini intent and create ini, kalian membuat suatu karya dan mempublikasikannya di publik, itu pasti bakal banget ada yang namanya kemungkinan bahwa karya kalian diambil. Tapi kan it's okay, itu kan hanya bagian dari suatu resiko kan. Tapi kan kalian juga bakal dapet, kalian bakal dapet hasilnya, dan hasilnya itu pasti akan baik juga. Karena ada kartu justice di sini. Jadi tenang aja kalau kalian ingin melakukan sesuatu tapi kalian takut ke depannya bakal diambil orang atau bakal dicuri orang. Karena kalian udah yakin nih sebenarnya bakal dicuri orang. Intuisi kalian menyatakan bahwa bakal ada yang nyontoh. It's okay, karena yang namanya justice atau keadilan itu pasti bakal selalu ada. Jadi walaupun sebagian dari kalian ada yang melakukan sesuatu tapi tidak dapat mengambil buahnya, bakal ada kok yang lainnya, buah-buah lainnya yang bakal kalian ambil. Magician and the Mirror. Angel Raphael. Kalian punya 2 kartu cakra di sini, cakra ke-7 dan juga cakra ke-4. Kalau kalian tahu, cakra ke-4 itu berhubungan dengan hati kalian dan juga yang namanya empati. Sumpah, empati itu penting, tapi kalian harus tetap stay supaya kalian itu tidak termakan oleh energi orang lain yang negatif. Karena orang yang mempunyai empati yang tinggi itu bisa salah satunya menjerumus ke empath. Empath itu adalah orang yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa perlu tahu sedalam-dalamnya. Dan kalian bisa cari di situ di Google. Sebagian dari kalian itu yang punya intuisi tinggi itu biasanya empatinya juga tinggi. Dan saran gue sih, kalian harus tetap grounding dan jaga supaya misalnya kalian tetap di area-area yang baik buat kalian, yang positif buat kalian, sehingga
Gak tergantung dengan mood orang lain. Karena contohnya gini, orang yang punya empati tinggi itu terkadang itu pertama tuh bisa dimanfaatkan, banyak banget yang memanfaatkan, yang karena dia tuh tahu, karena dia tuh mau ngebantu, tapi entah kenapa banyak yang memanfaatkan. Yang kedua, banyak yang ngambil energi orang lain. Contohnya misalnya tuh ada orang yang curhat sama lu, curhat, tapi dia belum mulai curhat aja lu udah tahu nih orang tuh kayak punya masalah banyak banget yang sedih, yang lu bisa ngerasain kesedihannya, yang bahkan sampai lu juga ikut sedih. Saran gue, lu harus tetap stay di cakra keempat lu, atau di rasa empati lu harus tetap ada, tapi juga jangan mau untuk dimanfaatkan. Tetap positif. Dan Magician and the Mirror ini yang mau gue kasih tahu adalah lu tuh bisa ngelakuin banyak hal, banyak banget yang hal yang bisa lakuin, tapi yang tadi gue bilang bakal ada resiko-resiko, yang salah satunya adalah bahwa apa yang kalian lakukan itu yang pertama itu pasti orang bakal ngelihat dan mungkin bakal menjadi motivasi buat orang lain. Tapi gue mau kasih tahu juga kalau misalnya kalian melakukan sesuatu hal yang buruk, itu juga bakal bisa berdampak pada kalian sendiri. Ingat, menanam itu menuai, dan justice itu bakal selalu ada. Buat kamu yang lagi posisi diambil apapun, uang atau apapun, kalian juga pasti akan dapat justice. Tapi buat kamu nih, yang gue merasa dari keluarin kartu ini tuh ada sebagian dari kalian itu yang ingin mengambil sesuatu yang bukan punya hak kalian. Gue nggak tahu, mungkin satu dari banyak yang baca kali, banyak yang baca dari grup ini nantinya punya pemikiran untuk manipulasi orang lain untuk keuntungan lu sendiri. Please believe me, apa yang lo lakuin itu bakal dituai sama diri lu sendiri juga kok. Jadi Magician and the Mirror ini, seberapa hebatnya lu memamparkan istilahnya mau memamparkan kehebatan lu di kaca, itu juga bakal kena ke lu juga. Jadi tuh jangan mau untuk melakukan hal-hal yang ujung-ujungnya lu tuh juga dirugikan karena kebodohan lu. Ini gara-gara keluar kartu ini nih, gue jadi ngerasa kayak sebagian dari kalian ada yang mau melakukan manipulasi untuk keuntungan pribadi. Kan gue jangan deh. Prosperity. The universe pouring its abundant out to you. Be open to receiving. Yang gue bilang, apapun yang lo tuangkan di luar, apapun itu, yang nantinya bakal menurut lo bakal diambil orang atau apapun, itu tenang aja kok. Itu bakal menjadi inspirasi untuk orang lain. Mungkin lo bakal nganggapnya ya idenya diambil orang lain, tapi itu sebenarnya enggak. Itu sebenarnya itu kalian itu menginspirasi orang lain, dan kalau kalian menginspirasi orang lain, itu tuh tandanya itu kalian tuh membantu orang lain mendapatkan rezeki. Dan dengan sendirinya itu universe dalam artian alam semesta ya. Kalau kalian tahu, Allah adalah alam semesta. Itu mau gue kasih tahu dulu. Jadi jangan bilang alam semesta itu menyembah ini ya, menyembah berhala atau apapun itu. Enggak, yang mau gue kasih tahu itu adalah itu. Dan istilahnya lu tuh bakal dapet rezeki juga kok dari Tuhan lu, dari alam semesta. Lu tuh bakal dapet rezeki juga karena lu udah membantu orang lain, menginspirasi orang lain. Jadi jangan punya pikiran kalau misalnya apa yang bakal lu keluarkan itu ujung-ujungnya juga bakal ditiru orang untuk apa. Karena itu akan sebagai inspirasi, dan dari situlah mungkin lu bisa dapat duit yang banyak. Beneran deh. Kayak dari situ lu bisa dapat duit yang banyak, apalagi dengan intuisi lo yang tinggi. Intuisi yang tinggi juga itu sih juga sangat pentingnya. Gue sih menyarankan untuk lu belajar supaya punya intuisi yang tinggi. Itu gimana caranya? Adalah step-stepnya yang harus tentang kesadaran intuisi. Oke.
gue bakal ngambil kartu tarot terakhir sebagai final result atau penutupan apa yang benar-benar kalian harus tahu. Oh ya, kalau misalnya kalian seperti biasa ya, kalau ingin tahu gue pakai deck apa, kartu apa, gue bakal tampilin listnya di bawah. Kalian bisa searching sendiri lagi di Google tentang kartu apa yang gue pakai. Dan juga gue juga mau kasih tahu kalau misalnya apa yang gue bacakan ini nggak kena di lu, berarti bacaan ini bukan buat lu. Karena kalau misalnya bacaan ini kena di lu, apapun yang gue bacakan itu mungkin dalam 1-2 kalimat gue dari waktu yang panjang ini, itu berarti emang buat lo ya. Kalau lo merasa nggak connect, berarti emang bukan buat lo. Lo bisa pilih lagi grup lainnya. Oke, Eight of Wands. Yang gue saranin, lo punya ide jalanin aja. Jangan takut, bener. Eight of Wands artinya pergerakan cepat. Jangan takut untuk melangkah karena lo karena nantinya itu lu tuh bakal melakukan sesuatu yang baik, yang benar-benar bagus. Kalau lu punya pemikiran, oh ini gue tuh kayaknya cuma juga, nanti juga ujung-ujungnya banyak yang niru, itu jangan. Kalau banyak yang manipulasi, itu jangan punya pemikiran kayak gitu ya. Tetap stay apa yang mau lo lakuin. Lo punya ide apa, lo curahin. Lo punya karya apa, lo curahin. Karena di sini intent and create itu berarti lo mau punya apa, lo mau ingin berkarya apa, berkaryalah. Jangan takut sama diambil orang lain, karena itu sebenarnya itu bisa jadi ladang, bisa benar-benar jadi ladang prosperity lo, ladang kekayaan lo dari membantu orang dan menginspirasi orang. Oke? So sampai di sini aja grup terakhir. Tetap ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Dan please subscribe channel gue kalau kalian ingin tahu video-video gue berikutnya. Gue bakal tampilin banyak di YouTube channel gue, bisa cek sendiri. Mungkin untuk sekarang di awal belum begitu banyak, tapi untuk kedepannya gue bakal selalu put ini setidaknya seminggu sekali, atau bahkan bisa lebih dari seminggu sekali. Karena kalau baca tarot ini sebenarnya itu tergantung mood, dan baca tarot itu bikin capek. Jadi gue selalu lakuin ini malam sebelum gue tidur. Oke, so sampai di sini aja. Dan tetap stay positive. And see you again on my next video. Okay, bye.